Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Puspita Dewi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan hasil dari karya saya, yaitu edukasi COVID-19 dengan materi PAI. Di sini saya akan menjelaskan apa sih hubungannya COVID-19 dengan materi pembelajaran agama Islam. Di sini terdapat beberapa gambar. Di sini saya akan menjelaskan apa sih hubungan keduanya, yaitu hubungan antara COVID-19 dengan materi pembelajaran agama Islam. Jadi di sini saya akan mengkaitkannya. Jadi ini merupakan sebuah edukasi dari COVID-19 dengan materi PAI. Nah, di mana saya di sini mengambil judul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hubungan antara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan virus corona ini? Nah, jadi sebelumnya itu virus corona ini merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi dari virus SARS-CoV-2 yang pertama kali diderita oleh negara Cina, yaitu tepatnya di Wuhan pada Desember 2019. Nah, ini merupakan virus tersebut. Setelah itu, di sini terdapat beberapa gejala dari penularan virus corona tersebut. Salah satunya seperti demam, batuk dan pilek, gangguan pernapasan, pilek letih dan lesu. Nah, apabila gejala ini terjadi pada diri kita selama kurang lebih 2 minggu, maka kita harus menanyakan kesehatan kita kepada dokter untuk menindaklanjutkan apakah kita positif atau negatifnya terkena virus corona tersebut. Nah, dari situ ada beberapa pencegahan dari virus corona tersebut, yaitu salah satunya cuci tangan dengan sabun setidaknya selama 20 detik. Lalu kita disarankan untuk memakai masker kemanapun kita pergi, karena ketika kita berpergian ataupun dari mana itu, ketika ada orang yang tiba-tiba batuk ataupun bersin, otomatis virus yang mereka keluar itu bisa tertular dengan kita. Untuk menghindari itu, kita bisa menggunakan masker. Lalu kita harus memasak makanan yang mentah itu yang benar-benar matang. Jangan kita memakan makanan itu yang mentah, karena itu memang tidak bagus untuk kesehatan kita. Dan di dalam Islam pun kita harus memasak makanan itu dengan yang matang. Kita harus mendapatkan makanan itu juga dengan halal. Bagaimana kita cara mendapatkannya, bagaimana cara kita mengolahnya. Nah, lalu hindari kontak dengan hewan liar. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita menghindari virus corona tersebut? Nah, di sini ada beberapa langkah. Ini gambaran bagaimana cara kita menghindari tertularnya virus corona tersebut. Salah satunya di sini yaitu dengan membersihkan tangan, lalu tidak memakan makanan seperti daging mentah. Jadi kita harus mengolah makanan setiap hari yang kita konsumsi itu harus benar-benar steril dan harus benar-benar yang dimasak dengan matang. Jangan tidak matang, maksudnya jangan kita memakan makanan itu yang mentah. Lalu di sini terdapat tutup hidung dan mulut ketika bersin dan batuk. Lalu di sini hindari kontak langsung dengan siapapun yang menunjukkan gejala seperti demam dan sesak napas. Nah, di sini kita dianjurkan kalau kita bepergian itu kita harus menggunakan masker. Jangan kita juga bersentuhan atau sembarangan gitu memegang ataupun menyentuh apapun itu dengan sembarangan. Juga jangan kontak langsung dengan orang yang belum tentu kita kenal, yang orang-orang dari luar sana gitu. Lalu hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan tidak bersentuhan hewan. Nah, ini juga harus kita jaga. Nah, lalu di sini terdapat dari gejala umum dari virus corona tersebut. Nah, gejala umumnya itu seperti demam, batuk, sesak nafas, lalu kesulitan bernapas. Lalu di sini terdapat gejala tindak lanjut. Nah, maksud dari gejala tingkat lanjutan ini itu dia berasal dari sini tadi.
Apabila kita mengalami ini selama 2 minggu berturut-turut, nah inilah merupakan gejala tindak lanjutnya, yaitu pertama pneumonia, sindrom pernafasan akut, dan gagal ginjal. Nah, di sini merupakan inilah yang sudah terjadi di seluruh dunia. Virus tersebut sudah menyebar di seluruh dunia. Ini merupakan contoh-contohnya. Maksudnya ini contoh dari penyebaran virus tersebut, negara-negara yang sudah terkena virus tersebut. Lalu, apa sih hubungannya dengan materi PAI? Nah, di sini kita itu dituntut untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai umat muslim harus kembali lagi untuk selalu berikhtiar kepada Allah untuk memohon perlindungan darinya agar kita dijauhkan dari penyakit ini, lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan amal soleh, bertawakal kepadanya, dan juga kita jangan pernah meninggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim. Harus rajin berwudu, harus rajin sholat, selalu mengkonsumsi makanan yang halal agar menjadi berkah untuk diri kita sendiri.